Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai program Lidah Api ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur jika hari ini kami dapat kembali bertemu bersama di dalam program Lidah Api yang disiarkan oleh Radio Heartline 91,7 FM. Dan hari ini kami percaya tangan Tuhan boleh bekerja kepada setiap kami yang mendengarkan siaran ini, sehingga setiap yang mendengarkan itu mengalami kasih karunia Tuhan, dipulihkan, dan lebih lagi mengalami kasih karunia untuk mengerjakan yang Tuhan jadikan. Oleh karena itu Roh Kudus pimpin kami semua sehingga berjalan dengan baik seluruh jaringan dan frekuensi radio dimanapun didengarkan, itu akan terdengar dengan jelas, dan setiap yang mendengar kebenaran firman Tuhan menerima impartasi kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Adventus Cendrato dalam siaran radio program Lidah Api dari DPD Asosiasi Pendeta Indonesia bekerjasama dengan Radio Heartline 91,7 FM. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini dari Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13 berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat yang ke-13 berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah kesempatan dalam kemerdekaan. Sekali lagi saudaraku, kesempatan dalam kemerdekaan. Saudara, sungguh sangat berbahagia kita ketika hidup kita telah dipanggil Tuhan untuk hidup bebas, untuk mengalami kemerdekaan. Dan saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang bebas, setiap orang yang telah merdeka, itu pasti menerimanya dengan penuh sukacita, penuh dengan antusias, dan lebih lagi saudaraku, penuh dengan pengharapan baru. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam Galatia 5 ini berkata saudaraku, supaya kita jangan memakai kebebasan atau kemerdekaan kita itu untuk terus-menerus melakukan apa yang kita ingin lakukan. Tetapi saudaraku, di dalam kemerdekaan itu ada satu kesempatan bagi kita semua untuk saling mengasihi dan saling melayani. Sangat-sangat berbahagia dan sangat menggembirakan tentunya hidup dalam keadaan merdeka. Orang merdeka dapat melakukan apapun juga dalam hidupnya. Orang merdeka dapat melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berdampak bagi banyak orang. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan itu atau kebebasan itu juga dapat membuat orang melakukan hal-hal yang jahat, melakukan hal-hal yang merugikan, dan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Nah, ini saudaraku yang menjadi satu perenungan bagi kita semua dalam tema kita, kesempatan dalam kemerdekaan. Hari ini kita masih berada di dalam bulan kemerdekaan negeri kita, 75 tahun Indonesia merdeka. Dan saudaraku, saya percaya setiap kita juga yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga mengalami kemerdekaan secara rohani, sehingga saudaraku memiliki kesempatan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik. Nah, jadi saudaraku, kemerdekaan itu sangat bergantung kepada orang yang menggunakan kemerdekaan itu untuk apa.
Begitu banyak orang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kemerdekaan masa kini, baik secara kemerdekaan sebagai warga negara dan kemerdekaannya sebagai warga kerajaan surga, tidak mempergunakan, saudaraku, kesempatan yang ada untuk hal-hal yang baik, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang berguna dan berdampak bagi banyak orang. Hidup dalam kesedihan, masih juga ada, saudaraku, hidup dalam keterpurukan, hidup dalam kemalasan, hidup dalam ketidakpedulian dengan orang lain, dan maupun hidup dalam keterjajahan dosa yang membuat hidup merana. Begitu banyak, saudaraku, orang-orang yang demikian. Mungkin di antara kita yang juga mendengarkannya masih mengalami hal-hal yang demikian. Hidup dalam kesedihan masa lalu, hidup, saudaraku, yang dikatakan oleh bahasa pergaulannya tidak move on dari kehidupannya, saudaraku. Dan ini, saudara, yang membuat kita atau orang yang hidup sebenarnya dalam kemerdekaan, tetapi, saudaraku, tidak mempergunakan kemerdekaan itu sebagaimana mestinya. Bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, diajarkan, saudaraku, kepada kita semua di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 tertulis, hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Firman ini mengajarkan kepada kita semua, saudaraku, supaya kita hidup sebagai orang merdeka. Dalam 1 Petrus 2 ayat 16 ini, saudaraku, saya melihat ada 3 pesan firman Tuhan terkandung di dalamnya. Pesan yang pertama adalah, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Hidup orang yang merdeka adalah hidup yang tidak lagi terikat dengan dosa dan segala perbudakan dari dosa itu sendiri. Hidup sebagai orang merdeka adalah hidup yang mau mengampuni. Sangat disayangkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tapi kita tidak mempergunakan anugerah Tuhan itu untuk mengampuni mungkin orang yang bersalah kepada kita. Masih kita hidup dalam tidak pengampunan. Bertahun-tahun kita tidak mengampuni adik kita, bertahun-tahun tidak mengampuni saudara kita, bertahun-tahun kita tidak mengampuni istri kita, bertahun-tahun kita tidak mengampuni suami ataupun ipar kita tidak mengampuni rekan kerja kita, tidak mengampuni tetangga kita. Saudaraku, pesan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 16, supaya kita hidup sebagai orang yang merdeka. Hidup sebagai orang merdeka adalah hidup yang mampu mengampuni dan mengasihi musuhnya. Ini tidak mudah, tetapi saya percaya, saudaraku, ketika merdeka adalah menjadi pilihan kita, maka, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga mau hidup mengampuni dan mengasihi musuh kita. Oleh karena itu, saudaraku, tindakan ini adalah pilihan. Apakah kita masih mau dijajah dengan perbudakan dosa, perbudakan tidak mengampuni, sehingga hubungan kita satu dengan yang lain akhirnya tidak mencair, tapi begitu kaku dan begitu beku. Hari ini, firman Tuhan dalam pesannya kepada kita semua, supaya kita hidup sebagai orang yang merdeka. Hidup sebagai orang merdeka adalah hidup yang mampu berbelas kasihan kepada orang lain. Mari kita mencek hati kita masing-masing, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Adakah hidup sebagai orang merdeka ini kita pergunakan kesempatan untuk mampu berbelas kasihan kepada orang lain? Ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang sangat penting yang kita tangkap sebagai pemaknaan dalam kebenaran firman Tuhan. Kesempatan sebagai orang merdeka untuk berbagi hidup kepada banyak orang, menceritakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Karena ciri orang yang merdeka adalah bersyukur. Dan pesan yang kedua, saudaraku, dalam 1 Petrus 2 ayat 16 ini, pesan yang kedua adalah hidup bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Begitu banyak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menyalahgunakan kemerdekaan hidupnya dengan malah
menyelubungi kejahatannya, tertawa dalam dendam, tertawa dalam sakit hati, tertawa dalam iri hati, dan sebagainya. Kejahatan hidupnya diselubungi dengan polesan-polesan drama kehidupan, seakan-akan semuanya dalam keadaan baik, namun di dalam hidupnya penuh luka dan dosa yang tidak diakui. Mari kita menerima pesan firman Tuhan pada malam hari ini, supaya kita hidup bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu dengan menyelubungi segala macam kejahatan kita, tapi kita menjadi suratan yang terbuka, menjadi orang-orang yang terbuka dalam kehidupannya, sehingga orang akan melihat ada kasih karunia Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan ketiga, saudaraku, dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-16 ini berkata, saudaraku, adalah hidup sebagai hamba Allah. Karena dikatakan, saudaraku, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hidup sebagai hamba Allah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan. Mudahkah hidup sebagai hamba Allah? Hamba Allah itu bukan berarti jabatannya adalah seorang diaken, bukan seorang pendeta saja, bukan seorang majelis saja, tetapi setiap orang yang telah menerima kasih karunia Yesus dalam penebusannya di kayu salib dan menerima kebangkitan dan menerima pengampunan adalah sebagai hamba Allah. Semua orang yang telah ditebus sebagai hamba Allah, bukan karena jabatan-jabatan di dalam gerejawi, tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia seharusnya hidup sebagai hamba Allah. Mudahkah hidup sebagai hamba Allah? Tentu jawabannya akan Anda rasakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Anda dengar dan membaca firman Tuhan, serta mau menerapkannya dalam kehidupan Anda. Baru Anda bisa menjawab pertanyaan itu, apakah mudah menjadi hamba Allah? Hidup sebagai hamba Allah adalah hidup yang menaruh hidupnya dalam kendali dan otoritas Allah. Hidup sebagai hamba Allah adalah hidup yang menaruh hidupnya sebagai pribadi yang tunduk dalam keputusan Allah. Hidup sebagai hamba Allah adalah hidup yang memusatkan Tuhan sebagai pusat atau senter dari hidupnya, dan tidak lagi dirinya sendiri yang menjadi pusat. Hidup sebagai hamba Allah adalah hidup yang menjadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal dalam dirinya. Hidup sebagai hamba Tuhan adalah hidup yang memprioritaskan Tuhan dalam segala agenda hidupnya. Hidup sebagai hamba Tuhan adalah hidup yang bisa dan mampu melakukan suka-sukamu Tuhan, bukan suka-sukaku. Hidup sebagai hamba Allah adalah hidup yang mengatakan kepada dirinya bahwa keberadaan dirinya adalah hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Hidup sebagai hamba Allah adalah hidup yang mengatakan bahwa bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi dalam hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maukah Anda mempergunakan kesempatan dalam kemerdekaan yang telah Tuhan beri dalam hidup kita untuk menjadi hamba Allah? Maukah kita menaruh hidup kita dalam kendali dan otoritas Allah? Maukah kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menaruh hidup kita sebagai pribadi yang tunduk dalam keputusan Allah? Ini tentu tidak mudah, saudaraku. Ini membutuhkan penyerahan total hidup kita kepada Tuhan. Kita yang dulu adalah budak dari dosa, kita semua yang dulu adalah budak dari perhambaan kejahatan, hari ini diingatkan untuk hidup sebagai hamba Allah. Ini adalah kesempatan dalam kemerdekaan kita, menaruh hidup kita, membiarkan diri kita sebagai pribadi yang tunduk dalam keputusan Allah. Kadangkala, saudaraku, kita tidak tunduk dalam keputusan Allah.
kita mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidupku? Tuhan, mengapa ini yang terjadi dalam keadaan keluarga? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai hamba Allah adalah hidup yang menaruh hidupnya sebagai pribadi yang tunduk dalam keputusan Allah. Maukah kita, saudaraku, dalam hidup ini memusatkan Tuhan sebagai center dari hidup kita dan bukan lagi diri kita? Mungkin selama ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menaruh diri kita sebagai pusat dari perhatian orang banyak, menjadi pusat dari perhatian suami kita, keluarga kita, istri kita. Tapi kita tidak memperhatikan lagi orang lain, tapi kita lebih sibuk memperhatikan diri kita karena kita menjadi center dari kehidupan ini. Saudaraku, di dalam masa pandemi ini kita belajar hidup untuk menjadi orang yang peduli kepada orang lain. Mungkin sangat gampang sekali kita berkata, Pak Pendeta, saya saja masih dalam keadaan sulit. Bagaimana saya bisa memperhatikan orang lain? Mari saudaraku, lihat sekeliling saudara. Sesulit-sulitnya Anda, masih ada yang lebih sulit dari kehidupan Anda. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, justru dalam kesulitan itulah ketika kita peduli kepada orang lain, disitulah Tuhan akan nyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Hari ini Tuhan ajak kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai hamba Allah yang menjadikan hidup kita di bawah penguasaan Tuhan yang tunggal. Apakah hidup saudara menjadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal dalam diri saudara? Atau saudara yang menjadi penguasa tunggal dalam diri saudara? Hari ini Tuhan juga mengingatkan kepada kita untuk hidup sebagai hamba Allah yang hidup hanya untuk memprioritaskan Tuhan dalam semua agenda hidup kita. Minggu lalu kita belajar tentang merdeka berdoa dari seorang ibu penatua Meliana. Beliau berkata ada begitu banyak orang tidak menjadikan doa menjadi satu kebutuhan, tapi menjadikan doa ketika ada satu keinginan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadikan doa menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Jadikan pengenalan kepada Tuhan, jadikan kedekatan kepada Tuhan itu menjadi prioritas hidup kita di dalam kehidupan ini. Jika tidak, saudara akan disedot, saudara akan ditarik untuk hidup kepada diri saudara sendiri, dan saudara berkata, aku, dan akhirnya saudara tidak bisa melihat lagi Tuhan. Tapi hari ini kita belajar dengan semua keadaan yang ada, kita mau prioritaskan Tuhan. Kita mau naikkan pujian kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini berat yang kita rasakan, tapi saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kepada kita, yang berat itu kita bawa kepada Tuhan. Ketika kita bawa kepada Tuhan, kita tidak lagi melihat yang berat itu, tapi kita melihat Tuhan dalam setiap keadaan kita. Hiduplah sebagai hamba Allah, hidup yang berkata kepada Tuhan, suka-sukamu Tuhan, bukan lagi suka-sukaku. Dulu hidup kita, saudaraku, terselubungi dengan kejahatan-kejahatan. Kita berkata, aku merdeka, dan suka-sukaku dengan kemerdekaanku. Hari ini diajarkan kepada kita, mari kita bawa hidup kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, suka-sukamu. Apapun yang terjadi, aku percaya bahwa Engkau menyediakan yang terbaik dalam hidupku. Hiduplah sebagai hamba Allah, hidup yang mengatakan kepada diri kita bahwa keberadaan diri kita adalah hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya percaya kita akan terhindar dari jerat kesombongan. Orang yang mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa keberadaannya adalah hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan, itu akan semakin diangkat oleh Tuhan. Tetapi jika hidup kita yang telah ditebus dengan darah Yesus, secara rohani dan secara jasmani, kita hidup dalam amalan kemerdekaan negeri kita. Kita berkata, aku ada sebagaimana aku ada, itu hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya percaya kita akan mengalami satu hal, suasana
yang ringan dalam hidup kita menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan dan masalah ini. Hiduplah sebagai hamba Allah yang hidup mengatakan kepada Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi dalam hidupku. Jika tema kita saat ini adalah kesempatan dalam kemerdekaan, maka menjadi pertanyaannya adalah, kesempatan apa yang Anda lakukan dalam kemerdekaan ini? Bagaimana saudara mempergunakan kesempatan berbuat baik? Atau saudara menggunakan kesempatan kemerdekaan ini untuk saudara berbuat dosa? Atau kesempatan saudara untuk berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan dalam segala aspek kehidupan Anda? Pilihan ada dalam genggaman Anda, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kita pergunakan kesempatan dalam kemerdekaan ini dengan sebaik mungkin. Gunakan hari-hari ini kesempatan untuk bertobat. Gunakan hari-hari ini untuk kesempatan menerima jamahan Roh Kudus. Gunakan hari-hari ini untuk kesempatan mengampuni. Gunakan hari-hari ini kesempatan untuk memperbaiki hubungan Anda yang retak dengan orang lain. Gunakan hari-hari ini kesempatan untuk memuji dan memberikan kata-kata yang membangun orang lain. Gunakan hari-hari ini kesempatan untuk memberikan semangat dan motivasi bagi orang lain. Gunakan hari-hari ini kesempatan untuk memberitakan kasih Tuhan tentang keselamatan bagi banyak orang. Gunakan hari-hari ini kesempatan untuk membagikan sesuatu kepada orang lain. Belajar peduli kepada orang lain. Gunakan hari-hari ini kesempatan untuk mengucap syukur atas semua yang Anda alami. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara ada terbaring sakit di rumah atau di rumah sakit. Dengar baik, saat ini gunakan untuk saudara berkata, terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan beri dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat usia yang Tuhan beri dalam hidupku. Gunakan hari-hari ini kesempatan untuk berkarya bagi kebermanfaatan untuk orang lain. Gunakan hari-hari ini kesempatan untuk mengenal Tuhan dan memperkenalkan karya dan kasih Tuhan kepada orang lain melalui hidup Anda. Jadikan semua kesempatan yang Anda miliki di masa kemerdekaan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada Anda dan saya. Apakah Anda mau mempergunakannya atau tidak? Pilihan ada di tangan Anda. Salam kasih dari saya, Pendeta Alvetus Centrato, untuk setiap pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom.